Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan diskusi mengenai sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Nah, kami kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rizal Fandi, dengan NIM 721141908. Lalu yang kedua ada Aris Setiaji dengan NIM 721141970. Lalu ada Cindy Febrian Layarda dengan NIM belakang 154, dan yang terakhir ada Sustiana Rifki Dania dengan NIM terakhir 156. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai membedakan sampling audit untuk pengujian atas saldo dan pengujian pengendalian serta penjualan substantif atas transaksi lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang menerapkan sampling non statistik untuk pengujian atas rincian saldo. Lalu yang ketiga, kita akan menjelaskan mengenai menerapkan sampling audit unit moneter, dan yang terakhir itu mengenai menguraikan sampling variabel. Nah, bahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, bahasan pertama yaitu mengenai membedakan sampling audit untuk pengujian atas saldo dan pengujian pengendalian serta pengujian substansi atas transaksi. Nah, bahasan pertama ini kita akan membahas perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Nah, auditor ini akan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantivitas transaksi. Nah, untuk menentukan apakah tingkat pengecualian populasi cukup rendah. Lalu yang kedua, untuk mengurangi penilaian resiko pengendalian dan karenanya mengurangi pengujian atas rincian saldo. Lalu yang ketiga, untuk perusahaan publik guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif demi tujuan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Sampling non-statistik. Ada 14 langkah yang diperlukan dalam sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Langkah-langkah audit untuk pengujian atas rincian saldo, yaitu merencana sampel. Langkah-langkahnya ada, yaitu yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Lalu yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Lalu yang ketiga, mendefinisikan salah saji. Lalu yang keempat, mendefinisikan populasi. Lalu yang kelima, kita akan mendefinisikan unit sampling. Lalu yang keenam, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi. Lalu yang ketujuh, menetapkan risiko yang dapat diterima atas penerima yang salah terlalu rendah. Lalu yang kedelapan, mengestimasi salah saji dalam populasi. Lalu yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Lalu langkah-langkah audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yang tentunya kita akan merencanakan sampel. Yang pertama, langkahnya adalah menyatakan tujuan pengujian audit. Lalu yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Lalu yang ketiga, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Lalu yang keempat, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Lalu yang kelima, mendefinisikan unit sampling. Lalu yang keenam, menetapkan tingkat pengecualian ditoleransi. Lalu yang ketujuh, menetapkan resiko yang dapat penilaian resiko pengendalian AR/ACR. Lalu yang ke-8, mengestimasi tingkat pengecualian populasi, dan yang terakhir menentukan ukuran sampel awal. Lalu kita akan memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, yaitu yang tentunya kita akan memilih sampel. Lalu yang selanjutnya melaksanakan prosedur audit. Lalu selanjutnya kita akan mengevaluasi hasilnya. Nah, yang mana kita akan menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Lalu menganalisis salah saji, dan tentunya kita akan memutuskan akseptabilitas populasi. Lalu selanjutnya kita akan memilih sampel dan melaksanakan prosedur, yaitu tentunya kita akan memilih sampel dan selanjutnya kita akan melaksanakan prosedur audit. Lalu selanjutnya kita akan mengevaluasi hasilnya, yang mana kita akan menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis pengecualiannya,
Dan yang terakhir kita akan memutuskan aksesibilitas populasinya juga. Nah, bahasan selanjutnya mengenai tujuan auditor mengambil sampel. Nah, tujuannya itu apa? Nah, untuk pengujian atas rincian saldo guna menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah dinyatakan secara wajar. Hal tersebut didasarkan pada SA 530 tentang sampling audit. Nah, sampling audit ini dapat diterapkan setiap kali auditor berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Nah, sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo mengukur salah saji moneter, yaitu salah saji yang terjadi apabila item sampel disalah-sajikan. Nah, jadi dalam pengujian atas rincian saldo ini, auditor menggunakan salah saji yang dapat ditoleransi untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampling non-statistik. Nah, auditor untuk memulainya dengan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas dan menggunakan total tersebut untuk memutuskan salah saji yang dapat ditoleransi bagi setiap akun. Hal yang tersebut didasarkan pada SA 315, yaitu mengenai pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Nah, perhatikan bahwa ARIA atau ARIA singkatannya adalah istilah yang ekuivalen dengan ARACR, Accessibility Risk of Assessing Control Risk to Law, untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Seperti yang tadi, singkatan ARACR, ARIA dapat ditetapkan secara kualitatif, seperti rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, hal ini juga didasarkan pada SA 330 mengenai respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai faktor penting yang mempengaruhi keputusan auditor mengenai ARIA. Penilaian risiko, pengendalian dalam model risiko audit. Jika pengendalian internal sudah efektif, nah maka resiko pengendalian juga dapat dikurangi dong. Nah, sehingga memungkinkan auditor untuk meningkatkan ARIA ini. Pada gilirannya, hal ini akan mengurangi ukuran sampel yang diperlukan untuk pengujian atas rincian saldo akun yang berkaitan. Biasanya auditor itu membuat estimasi ini berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan klien dan dengan menilai risiko inheren yang mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis yang telah dilaksanakan. Nah, hal tersebut juga telah didasarkan pada SA 520 mengenai prosedur audit. Bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan yang disampaikan oleh teman saya. Di sini, jika menggunakan sampling non-statistik, auditor menentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah kita bahas sejauh ini. Untuk membantu auditor membuat keputusan menyangkut ukuran sampel, auditor seringkali mengikuti pedoman yang disebabkan oleh kantor akuntannya. Untuk melaksanakan prosedur audit, auditor menerapkan prosedur audit yang tepat pada setiap item sampel untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. Dalam konfirmasi piutang usaha, auditor mengirimkan sampel konfirmasi positif. Jika terjadi non-respon, mereka akan menggunakan prosedur alternatif untuk menentukan salah saji. Next. Baik, di sini ada auditor harus menggeneralisasikan dari sampel ke populasi dengan di sini terdapat dua cara. Yang pertama ada memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi, dan yang selanjutnya mempertimbangkan kesalahan sampling serta risiko sampling ARIA. Next. Auditor yang menggunakan sampling non-statistik tidak dapat mengukur secara formal kesalahan sampling, sehingga harus mempertimbangkan subjektif kemungkinan bahwa salah saji populasi yang sebenarnya melampaui jumlah yang dapat ditoleransi. Hal perlu dipertimbangkan oleh auditor. Yang pertama ada perbedaan antara titik estimasi dan salah saji yang dapat ditoleransi.
atau yang disebut dengan perhitungan kesalahan sampling. Dan yang kedua, sejauh mana item dalam populasi telah diaudit 100%. Yang ketiga, apakah salah saji cenderung mengoffset atau hanya bersifat satu arah. Dan yang keempat, jumlah salah saji individual. Dan yang kelima, ukuran sampel. Next. Selanjutnya, auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap salah saji yang dapat ditemukan dalam pengujian atas rincian saldo. Hal ini didasarkan pada SA 450 mengenai pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Auditor harus menganalisis salah saji untuk memutuskan apakah modifikasi model resiko audit memang diperlukan. Next. Jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji dalam suatu populasi mungkin lebih besar dari salah saji yang dapat ditoleransi setelah dipertimbangkan kesalahan sampling, populasi tidak dianggap dapat diterima. Pada titik tersebut, auditor memiliki beberapa tindakan yang dilakukan. Di antaranya, tidak mengambil tindakan hingga pengujian atas bidang audit lain telah selesai. Yang selanjutnya, melaksanakan pengujian audit yang diperluas pada bidang tertentu. Dan kemudian menyesuaikan saldo akun. Next. Setelah menyesuaikan saldo akun, auditor kemudian meminta klien untuk mengoreksi populasi dan kemudian menolak untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Next. Sampling unit moneter. Monetary Unit Sampling (MUS) merupakan metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo karena memiliki kesederhanaan statistik bagi sampling atribut serta memberikan hasil statistik yang diekspresikan dalam dolar atau mata uang lain yang sesuai. Next. Perbedaan antara sampling unit moneter dan sampling non-statistik. MUS serupa dengan penggunaan sampling non-statistik. Ke-14 langkahnya juga harus dilakukan dalam MUS. Walaupun beberapa dilakukan dengan cara yang berbeda, MUS tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah item tersedia tertentu memang ada tetapi belum diperhitungkan. Aspek unit lain dari MUS adalah penggunaan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas untuk menentukan secara langsung jumlah salah saji yang dapat ditoleransi ketika mengaudit setiap akun. Next. Ukuran sampel ditentukan dengan penggunaan rumus statistik. Proses ini akan dibahas secara terpisah setelah membahas 14 langkah sampling untuk setiap unit moneter MUS. Aturan keputusan yang digunakan untuk MUS serupa dengan yang digunakan untuk sampling non-statistik. Tetapi, hal tersebut cukup berbeda dengan pembahasan tentang keunggulannya. Seperti unit moneter adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan probabilitas yang proporsional bagi pemilihan ukuran sampel. Probability proportional to size sample selection (PPS) dapat diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak komputer, tabel acak, atau teknik sampling sistematis. Salah satu masalah dalam menggunakan pemilihan PPS adalah bahwa item populasi dengan saldo tercatat 0 tidak memiliki peluang untuk diambil melalui pemilihan sampel PPS walaupun mungkin mengandung salah saji. Masalah lainnya adalah ketidakmampuan PPS untuk memasukkan saldo negatif seperti saldo kredit, piutang usaha, dan ke dalam sampel PPS. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dimulai oleh rekan saya. Selanjutnya, auditor menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Tanpa memandang metode sampling yang dipilih, auditor harus menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi dan menentukan kesalahan sampling yang terkait. Nah, ada 4 aspek dalam melakukan hal tersebut dengan menggunakan MUS. Yang pertama, teknik sampling atribut digunakan untuk menghitung hasil. Yang kedua, hasil atribut harus dikonversi ke dalam dolar. Yang ketiga, auditor harus membuat asumsi mengenai persentase salah saji setiap item populasi yang mengandung salah saji. Dan yang terakhir yaitu hasil statistik yang diperoleh jika menggunakan MUS disebut sebagai batas salah saji atau mistreatment bounds. Selanjutnya, menggeneralisasi dari sampel ke populasi jika tidak ada salah saji yang ditemukan dengan menggunakan MUS. Nah, anggaplah bahwa auditor mengkonfirmasi populasi piutang usaha untuk melihat kebenaran moneternya. Nah, total populasi adalah 1,200.000 dolar. Dan sampel sebanyak 100 dikonfirmasi telah diperoleh. Setelah melakukan audit, tidak ada salah saji yang ditemukan dalam sampel. Auditor ingin menentukan jumlah lebih saji maksimum dan jumlah kurang saji yang dapat saja terjadi dalam populasi meskipun sampel tidak mengandung salah saji. Nah, hal tersebut masing-masing disebut sebagai batas salah saji atas dan batas salah saji bawah. Selanjutnya, presentasi asumsi salah saji yang tepat. Asumsi yang pas bagi presentasi salah saji dan item populasi yang mengandung salah saji tersebut secara keseluruhan merupakan keputusan auditor. Auditor harus menetapkan presentasi tersebut berdasarkan pertimbangan profesionalnya dalam situasi tersebut. Dalam situasi di mana tidak ada informasi sebaliknya, sebagian besar auditor yakin bahwa lebih baik mengasumsikan jumlah 100% baik untuk lebih saji maupun kurang saji, kecuali ada salah saji dalam hasil sampel. Pendekatan ini dianggap sangat konservatif, tetapi lebih mudah dijustifikasi ketimbang asumsi lainnya. 4 aspek dalam menggeneralisasi dari sampel ke populasi, tetapi penggunaannya telah dimodifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah lebih saji dan kurang saji ditangani secara terpisah dan kemudian digabungkan. Pertama, batas salah saji atas dan bawah awal dihitung secara terpisah untuk jumlah lebih saji dan kurang saji dihitung. Yang kedua, asumsi salah saji yang berbeda dibuat untuk setiap salah saji, termasuk salah saji 0. Jika tidak ada salah saji dalam sampel, asumsinya akan diperlukan sebagai persentase rata-rata salah saji untuk item populasi yang mengandung salah saji. Setelah salah saji tersebut ditemukan, auditor dapat menggunakan informasi yang tersedia tentang sampel untuk menentukan batas salah saji. Yang ketiga, auditor harus berhadapan dengan lapisan CUER dari tabel sampling atribut. Auditor melakukan hal ini karena ada asumsi salah saji yang berbeda bagi setiap salah saji. Lapisan tersebut dihitung dengan terlebih dahulu menentukan CUER dari tabel untuk setiap salah saji dan kemudian menghitung setiap lapisan. Dan yang keempat, asumsi salah saji harus dikaitkan dengan setiap lapisan. Metode yang paling umum untuk mengaitkan asumsi salah saji dengan lapisan adalah mengaitkan secara konservatif presentase salah saji dolar yang terbesar dengan lapisan yang terbesar. Memutuskan akseptabilitas populasi dengan menggunakan MUS. Setelah batas salah saji dihitung, auditor harus memutuskan apakah populasi dapat diterima. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan suatu aturan keputusan. Aturan keputusan untuk MUS adalah sebagai berikut. Jika batas salah saji bawah dan atas
berada di antara jumlah salah saji yang berupa lebih saji dan kurang saji yang dapat ditoleransi. Kesimpulan bahwa nilai buku tidak mengandung salah saji yang material dapat diterima. Jika tidak, ambil kesimpulan bahwa nilai buku mengandung salah saji yang material. Selanjutnya, tindakan jika populasi ditolak. Jika satu atau kedua batas salah saji itu berada di luar batas salah saji yang dapat ditoleransi dan populasi dianggap tidak dapat diterima, auditor memiliki beberapa opsi. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel bagi MUS serupa dengan yang digunakan untuk sampling atribut unit fisik yang menggunakan tabel sampling atribut. Selanjutnya, materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas umumnya merupakan dasar bagi jumlah salah saji yang dapat ditoleransi yang akan digunakan. Jika perkiraan terjadi salah saji dalam pengujian non-MUS, salah saji yang dapat ditoleransi akan kurang materialitas dari jumlah tersebut. Salah saji yang dapat ditoleransi berupa lebih saji atau kurang saji mungkin akan berbeda. Selanjutnya, asumsi persentase rata-rata salah saji untuk item populasi yang mengandung salah saji. Mungkin ada asumsi yang terpisah untuk batas atas dan bawah yang juga merupakan pertimbangan auditor. Hal tersebut harus didasarkan pada pengetahuan auditor mengenai klien serta pengalaman masa lalu. Dan jika lebih kecil dari 100% yang digunakan, asumsinya harus dapat dipertahankan dengan jelas. Selanjutnya, risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah atau ARIA. ARIA adalah suatu pertimbangan auditor dan seringkali dicapai dengan bantuan model risiko audit. Nilai dolar populasi diambil dari catatan klien. Selanjutnya, estimasi tingkat pengecualian populasi. Umumnya, estimasi tingkat pengecualian populasi untuk MUS adalah 0 karena MUS sangat tepat digunakan pada situasi tidak salah saji atau jika hanya sedikit salah saji yang diperkirakan akan terjadi. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai hubungan model resiko audit dengan ukuran sampel untuk monetary unit sampling. Nah, monetary unit sampling akan digunakan dalam melaksanaan pengujian atas rincian saldo. Biasanya auditor harus memahami hubungan ketiga faktor-faktor independen itu dalam model risiko audit, ditambah prosedur analitis dan pengujian substantif atas transaksi dengan ukuran sampel untuk pengujian atas rincian saldo. Kemudian, monetary unit sampling ini memiliki 4 fitur yang menarik bagi auditor dalam menggunakannya, yaitu yang pertama, secara otomatis akan meningkatkan kemungkinan memilih item dolar yang tinggi dari populasi yang sedang diaudit, mudah diterapkan, kemudian dapat mengurangi biaya pelaksanaan pengujian audit karena beberapa item sampel akan diuji secara sekaligus ataupun bersamaan. Untuk yang terakhir yaitu menghasilkan kesimpulan statistik dan bukan kesimpulan non-statistik. Selain itu, monetary unit sampling juga memiliki kelemahan. Yang pertama, total batas salah saji yang dihasilkan ketika salah saji ditemukan mungkin terlalu tinggi untuk digunakan oleh seorang auditor. Untuk yang kedua, yaitu sulit untuk memilih sampel PPS dari populasi yang besar tanpa bantuan komputer. Sampling variable adalah metode statistik yang digunakan oleh auditor. Sampling variable dan sampling non-statistik untuk pengujian atas rincian saldo memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur salah saji dalam suatu saldo akun. Kemudian, distribusi sampling biasanya digunakan ketika auditor tidak mengetahui nilai rata-rata salah saji dalam populasi, distribusi jumlah salah saji atau nilai yang diaudit dengan rumus rata-rata sama dengan stigma dikali X dikali J kemudian dibagi dengan N.
Setelah menghitung nilai rata-rata item sampel tersebut, auditor memplotnya ke dalam distribusi frekuensi. Inferensi statistik ini terjadi jika sampel yang diambil dari suatu populasi dalam situasi audit aktual, auditor tidak mengetahui karakteristik populasi itu, dan biasanya hanya satu sampel yang akan diambil dari populasi yang bersangkutan. Metode variabel. Nah, auditor menggunakan proses inferensi statistik sebelumnya bagi semua metode sampling variabel. Setiap metode dibedakan menurut apa yang sedang diukur. Ketiga metode variabel tersebut, auditor menggunakan estimasi perbedaan untuk mengukur estimasi jumlah salah saji total dalam populasi apabila ada nilai tercatat maupun nilai yang diaudit bagi setiap item sampel. Menggunakan metode statistik berstratifikasi. Nah, sampling stratifikasi adalah metode sampling di mana semua unsur dalam total populasi dibagi menjadi 2 atau lebih subpopulasi. Setiap subpopulasi ini kemudian diuji secara independen. Stratifikasi dapat diterapkan pada estimasi perbedaan, rasio, dan rata-rata per unit, tetapi paling banyaknya digunakan dalam rata-rata per unit. Kemudian mengenai resiko sampling. Resiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah atau yang sering disebut dengan ARIA untuk sampling non-statistik. Untuk sampling variabel, auditor menggunakan ARIA serta resiko yang dapat diterima atas penolakan yang salah atau yang sering disebut dengan ARIA. ARIA ini sendiri adalah resiko statistik bahwa auditor telah menerima populasi yang dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Kemudian untuk ARIA sendiri ini resiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan suatu populasi mengandung salah saji yang material tetapi sebenarnya tidak. Kemudian ini ada keadaan aktual populasi. Untuk kepatuhan audit aktual ini ARIA salah saji secara material. Kemudian untuk ARIA sendiri ini salah saji yang tidak material. Dalam menyimpulkan bahwa populasi mengandung salah saji yang material, ARIA yaitu kesimpulan yang benar tidak ada resikonya. Kemudian untuk ARIA sendiri kesimpulan yang tidak benar, yaitu resikonya adalah ARIA. Untuk menyimpulkan bahwa populasi tidak mengandung salah saji yang material, ARIA sendiri ini kesimpulan yang tidak benar atau resikonya adalah ARIA. Kemudian untuk ARIA yaitu kesimpulan yang benar tidak ada resikonya. Sekian presentasi dari saya dan kelompok 4. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.